Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan saya, Farah Sofa Aulia. Selamat datang semuanya. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari perkuliahan yang saya jalankan di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kali ini, saya ingin menjelaskan tentang ilmu ma'ani Al-Quran, salah satu mata kuliah yang kami pelajari di ATUIK dan diampu oleh Ibu Nurlailah Sa'dillah, STH NPD. Baik, ilmu ma'ani Al-Quran. Ini saya ingin menjelaskan 3 cabang dari ilmu ma'ani Al-Quran, yaitu ijaz, iqonat, dan musawah. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan ilmu ma'ani Al-Quran. Ilmu ma'ani sendiri adalah salah satu cabang dari ilmu balaghah yang membahas tentang susunan kalimat atau di dalam bahasa Arab itu sebutannya adalah tarkib. Apa tujuannya? Agar sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan komunikasi. Al-Quran tentu saja menggunakan bahasa Arab. Maka dalam memahami konteks, situasi, dan tujuan komunikasi dari Al-Quran itu sendiri, diperlukanlah ilmu ma'ani. Dalam studi Al-Quran, ilmu ini membantu agar kita bisa memahami kemukjizatan gaya bahasa Al-Quran, khususnya dalam pemilihan kata dan struktur kalimat. Maka ketika disambung ya, ilmu ma'anil Quran, maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara memahami Al-Quran agar sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan komunikasi. Juga agar kita bisa memahami kemukjizatan bahasa Al-Quran, khususnya di dalam pemilihan kata dan struktur kalimat. Nah, apa sebenarnya fungsi ilmu ma'ani di dalam Al-Quran? Yang pertama, fungsinya adalah agar kita bisa menyingkap makna implisit atau tersembunyi di dalam suatu ayat. Jadi, ayat Al-Quran, kalamullah, itu biasanya berisi dengan ayat-ayat yang memiliki makna tersembunyi. Nah, disinilah peran ilmu ma'ani, yaitu untuk mengungkap apa saja yang tersembunyi di balik ayat-ayat Al-Quran yang begitu luar biasa gaya bahasanya. Yang kedua, fungsinya adalah agar kita bisa memahami keindahan gaya bahasa uslub yang digunakan oleh Allah SWT dalam menyampaikan wahyunya berupa Al-Quran. Nah, kita harus ketahui ya bahwasannya Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa yang sangat unik. Uslub, istilah-istilah yang begitu sangat asing, bahkan bagi orang Arab yang tersendiri, itu juga sangat asing, sangat jarang digunakan. Maka dengan kita memahami ilmu ma'ani Al-Quran, itu kita memahami keindahan gaya bahasa dari Al-Quran itu tersendiri. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan hikmah di balik struktur atau susunan kalimat tertentu. Jadi, sebagaimana yang tadi sudah saya singgung, ada di dalam Al-Quran itu ada gaya bahasa yang cukup menarik, cukup unik. Di dalam Al-Quran juga ada struktur kalimat atau susunan kalimat yang juga unik dan sangat asing bagi masyarakat Arab. Maka kita bisa menjelaskan apa sih hikmah daripada Allah menggunakan struktur kata atau susunan kalimat tersebut. Kita akan coba terapkan di dalam surah Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya adalah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Nah, sini iyaka itu pada hakikatnya adalah maf'ul, akan tapi dia didahulukan. Maka pendahuluan dari alasan kenapa didahulukannya maf'ul ini adalah penekanan makna. Bahwasannya hanya kepada Allah lah kita beribadah dan berdoa. Nah, di dalam ilmu ma'ani, teknik ini disebut sebagai ijaz. Ijaz maksudnya adalah singkat, padat, namun bermakna dalam. Kita akan bahasnya lebih dalam lagi, lebih rinci lagi pada slide yang berikutnya. Selanjutnya, tadi sudah kita jelaskan ya, sudah saya singgung bahwasannya kita akan mempelajari tiga bentuk tiga bentuk dari atau tiga cabang dari ilmu ma'ani yaitu ijaz, iqonat, dan musawah. Nah, apa sebenarnya hubungan dari ketiga bentuk ini di dalam ilmu ma'ani? Ternyata, tadi kan kita sudah tahu ya bahwasannya ilmu ma'ani itu eh, menjelaskan bagaimana kalimat itu disusun sesuai konteks. Bagaimana kita memahami kalimat sesuai dengan konteks situasi dari kalimat tersebut. Makanya salah satu penting yang yang kita pelajari di dalam ilmu ma'ani adalah bagaimana panjang pendeknya kalimat dalam menyampaikan makna. Jadi, bagaimana kalimat itu bentuknya panjang atau pendek, ternyata itu maknanya berbeda-beda dan itu ada pembahasannya di dalam ilmu ma'ani. Al-Quran sendiri itu ayatnya kita sudah tahu ya bahwasannya ada kalimat yang terkadang hanya pendek, hanya dua kata. Ada juga kalimat yang sangat panjang, dirinci, bahkan serinci-rincinya. Itu ada di dalam Al-Quran, atau bahkan ada kalimat yang biasa-biasa saja. Ya, begitulah adanya kalimatnya. Ternyata dari semua itu ada hikmahnya, ada mukjizatnya. Disinilah kita akan membahas apa sebenarnya rahasia eh, atau sebenarnya baik kita share screen ulang. Oke, kita lanjut. Eh, Oke, tadi kita sudah bahas bahwasannya bagaimana Al-Quran itu ternyata memiliki panjang pendek yang berbeda-beda dan itu strukturnya atau bentuk polanya, pola dari panjang pendeknya itu telah dibahas dalam ilmu Ma'anil Quran. Ada tiga bentuk, yaitu yang pertama adalah al-ijaz atau yang disebut sebagai ijaz. Ijaz adalah ketika kalimat disampaikan secara singkat tapi tetap padat makna dan tidak kurang informasi. Maksudnya adalah ijaz ini kalimatnya disampaikan singkat. Jadi kalimatnya hanya sedikit, mungkin bisa dua kata atau tiga kata, tetapi isinya itu sangat padat makna dan informasinya tidak ada yang kurang atau informasinya itu sesuai dengan konteks pada saat eh, atau konteks di mana ayat itu ingin menjelaskan apa, nah itu sesuai walaupun sangat singkat penyampaiannya. Itu adalah ijaz. Lalu yang kedua adalah itonat. Nah, itonat ini adalah kalimat yang disampaikan dengan lebih panjang dari biasanya. Jadi kalimatnya itu sangat rinci, dijelaskan ada banyak cabang-cabangnya, ada banyak turunan-turunannya untuk memberikan penekanan, kejelasan, atau memperindah bahasa. Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang diperinci itu sebenarnya ingin lebih menekankan, lebih menjelaskan, dan lebih memperindah dari bahasa atau penyampaiannya itu. Itu adalah itonat. Selanjutnya yang ketiga ada musawah. Nah, musawah ini adalah jumlah katanya dan jumlah maknanya itu setara. Jadi apa yang disampaikan itulah maknanya. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa juga dilebihkan.
Kita akan bahas contoh-contohnya. Contoh dari ijaz dalam ilmu ma'ani. Dari ijaz itu dia lafaznya pendek, akan tetapi maknanya sangat padat, sangat luas, dan ya yang tadinya cuma singkat, tapi ternyata padat akan makna. Yang pertama ini contohnya ada wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini ada di surah Al-Maidah ayat ke-38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Ini sangat singkat ya. Ketika ada orang yang mencuri, adalah laki-laki yang mencuri, perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya. Padahal apabila menggunakan ilmu ma'ani, maka ada makna lebih luasnya lagi. Bila dilihat dari konteks fikih dan hukum syar'i. Bahwasannya, jika terbukti laki-laki ini mencuri atau perempuan ini mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Nah, jadi ada kata-kata yang dihapus di dalam ayat ini. Kenapa dihapus? Karena sejatinya ayat ini bisa dipahami dari konteks fikih dan hukum syar'inya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Qalu salama di dalam surah Hud ayat ke-69. Yang dimana artinya adalah mereka berkata salam. Hanya satu kata saja, salam. Tapi sebenarnya maknanya itu sangat luas. Maknanya itu sangat lengkap. Maksudnya adalah mereka mengucapkan, kami mengucapkan salam sejahtera kepadamu. Padahal tadinya kan mereka mengucapkan salam. Gitu ya. Padahal sejatinya adalah qalu salamun alaikum. Salam sejahtera atas kalian semua. Dalam balaghah atau ilmu ma'ani, ini dianggap sebagai ijaz karena satu kata saja, yaitu salam, itu sudah mewakili kalimatnya secara utuh. Nah, ini juga disebut dengan ijaz bil qasr atau ijaz yang dipersingkat. Itulah dua contoh dari ijaz dalam ilmu ma'ani, khususnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang itonat. Itonat itu adalah eh, kata-katanya sangat rinci, sangat jelas, akan tetapi maknanya itu eh, ya maknanya itu sebenarnya hanya untuk menekankan saja. Sebenarnya bisa singkat, tetapi ada faktor penekanan sehingga digunakanlah teknik itnab ini atau diperpanjang, diperinci dari di dalam ayat ini, di dalam suatu ayat. Nah, coba kita bahas contohnya satu persatu. Oke, contoh yang pertama di sini ada di dalam Quran surah Nuh ayat Oke, kita lanjut lagi. Di dalam Quran surah Nuh ayat ke-28, Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku,
ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Dan semua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Di sini penjelasannya adalah sebenarnya bisa saja, ya Tuhanku, ampunilah aku dan seluruh orang-orang mukmin. Sebenarnya bisa saja seperti itu. Akan tapi penyampaiannya, penyampaian kalam Allah ini disebut satu persatu, dirinci satu persatu. Dari dirinya sendiri, lalu kedua orang tuanya, orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan beriman, dan seluruh orang-orang beriman dari laki-laki dan perempuan. Apa sebenarnya maksud dari perincian ini? Ternyata maksudnya adalah untuk menambah makna emosional, penghayatan doa, dan menunjukkan kepedulian pada semua lapisan orang beriman, baik pribadi, keluarga, maupun umat luas. Ini ada eh, penekanan di dalam makna dari penjelasan yang sangat rinci. Yang kedua, Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Di Quran surah As-Sajdah ayat ke-14. Nah, sini itu ada pengulangan dua kali, nasinakum sama yang sebelumnya ada di nasitum. Menekankan bahwasannya ada akibat yang kuat dari kelalaian mereka, akibat yang sangat besar dari kelalaian mereka. Memberikan kesan bahwasannya lupa atau lalai itu adalah tindakan yang dapat memberikan balasan yang setimpal. Maka pengulangan di sini sejatinya bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi memberikan kesan menekankan bahwasanya ini adalah sesuatu yang harus kalian perhatikan. Contoh yang ketiga, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut di antara hamba-hambanya, orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu atau para ulama. Ada di Quran surah Fatir ayat ke-28. Nah, ini ada eh, kontras atau perbedaan di dalam kalimat yang sama untuk memperjelas pesan. Maksudnya di sini kan ada ibadihi, lalu ada ulama. Ulama itu adalah hambanya. Akan tapi ini diperjelas siapa yang paling takut di antara hambanya adalah para ulama. Allah sesungguhnya ingin mengontraskan para ulama dengan hamba-hambanya yang lain. Menjelaskan bahwasannya hanya orang-orang yang berilmu yang hanya bisa benar-benar merasakan ketakutan sejati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke musawah. Musawah ini tadi kita sudah singgung ya di awal. Apa maksudnya? Musawah ini apa yang disampaikan dengan apa yang sebenarnya dimaksud itu sama, setara. Jadi tidak ada yang tidak kurang dan tidak pula lebih. Mari kita lihat contoh-contohnya di sini. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada di surah Al-Mulk ayat ke-10. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau berpikir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala. Coba bayangkan apabila dihapus. Kita coba hapus na'qilunya. Jadi, wa qalu law kunna nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Apakah boleh seperti itu? Ternyata ini tidak boleh karena ayat ini sudah seimbang antara nasma'u dengan na'qilu, mendengar dengan berpikir itu sudah setara. Maknanya itu sudah berkesinambungan dan tidak boleh dipisah dengan cara menghilangkan salah satunya. Karena pendengaran dan pemikiran itu mengarah kepada kesadaran akan kebenaran. Jadi ayat ini kenapa disampaikan dengan nasma'u wa na'qil? Itu ya, kenapa disampaikan dengan dua kata itu? Ternyata ada sesuatu yang harus diperhatikan oleh manusia dan tidak boleh dihilangkan salah satunya. Contoh yang kedua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini ada di surah Az-Zalzalah ayat ke-7 sampai ke-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, pasti akan melihatnya.
Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah, pasti akan melihatnya. Di sini sejatinya ada eh, sandingan ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang pertama, ayat setelahnya itu disebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setelah khairon ada syarron. Setelah kebaikan ada keburukan. Maksudnya adalah Allah sebenarnya ingin menyampaikan ada dua sisi yang seimbang, yaitu kebaikan dan keburukan. Walaupun sifatnya berbeda, tetapi maknanya itu atau kita diminta untuk memaknainya dengan sama. Bahwasannya kebaikan setiap tindakan, maksudnya setiap tindakan akan dihitung dan dibalas dengan yang setimpal. Itu sebenarnya apabila kita lihat dari ilmu ma'ani, maka maka mengapa disampaikannya itu dua bersandingan seperti ini dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena memang begitulah maknanya, begitulah setaranya makna dari ayat ke-7 dan ke-8 surat Az-Zalzalah ini dengan apa yang ingin Allah minta kita untuk ketahui. Jadi, coba bayangkan saja kita tidak perhatikan atau kita hilangkan ayat ke-8 ya, maka kita akan merasa setiap keburukan tidak ada balasannya. Coba kita baca hanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan kita tidak membaca ayat ke-8-nya yang bunyinya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba bayangkan apabila kita menghapus ayat yang keduanya. Tentunya itu akan membuat maknanya menjadi rusak. Kita akan menafsirkannya dengan tafsiran yang salah. Maka inilah musawah. Apa yang disampaikan, maka itulah yang harus kita pahami. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah selesai di dalam membahas hijaz, itonat, dan musawah. Referensinya ini saya dapatkan dari beberapa referensi berbahasa Arab. Ada tafsir, bukan tafsir, ada kitab karya Az-Zarkashi, lalu ada juga Miftahul Ulum karya As-Sakaki, Al-Qazwini, yaitu Al-Idah fi Ulumil Balaghah, ada juga karya Fadl Hasan Abbas, Dirasat fi Ulumil Quran, ada juga Balaghatul Quran karya Muhammad Abu Musa. Terima kasih banyak semuanya sudah mau menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya di dalam bidang-bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya Farah Safa Aulia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.